Hai teman-teman, masih bersama kita di channel Low Life. Kali ini kita akan bahas tentang nostalgia di masa sekolah. Gimana kan? Nostalgia di masa sekolah. Wah, penuh dengan kenangan-kenangan. Terus banyak pokoknya yang berkesan. Terus apalagi kalau dengan guru-gurunya, terus pelajaran-pelajarannya. Oke, itu Pasti disimpan dulu. iya. Jawabannya. Kita ke sesi pertanyaan biar enak nanti dibahas. Oke, siap. Yang dibuat ujian itu bahasa Indonesia, MTK, sama bahasa Inggris. Kenapa kok berkesan di itu? Soalnya kan itu digunakan dari mulai dari SD, SMP sampai SMA. Oh iya. Kalau dari ketiga itu yang paling disukai apa? yang paling aku suka ya bahasa Indonesia sih. Bahasa Indonesia. Iya. Tapi kamu pernah berpikir nggak? Kenapa kok ada sih yang pelajaran matematika, bahasa Inggris, ujian nasional dapat nilai 100? Kenapa kok bahasa Indonesia kok hampir jarang ya? Itu Iya, kenapa benar. itu? Kayaknya sih kurang waktu. Apa itu terlalu menyepelekan ya? Paling bisa jadi ya gitu. Bisa gitu ya. Soalnya gini, kalau bahasa Indonesia tuh soalnya banyak banget. Kesannya terlalu mudah. Iya. Padahal sulit. Iya benar ya. Kalau aku pelajaran yang paling berkesan dia sejarah Sejarah dan bahasa Jawa. bahasa Jawa. Iya. Soalnya di bahasa Jawa dulu saya pernah dihukum di depan kelas, suruh baca sama nulis aksara Jawa nggak bisa. Akhirnya dihukum sama guru nulis aksara Jawa sampai 50 kali. Dari Yunus sampai selesai itu sama pasangannya. Dari situ saya mulai hafal aksara Jawa sama bisa baca aksara Jawa secara langsung. Soalnya gini Kak, itu saat kelas 3 ya, ujian sekolah itu ada bahasa Jawa, praktek suruh baca aksara Jawa. Itu jadi ya sulit. Kita baca itu kan ada lintingan itu, kamu ambil dapat apa? Ya itu kan ada 3 teks, terusnya bahasa Jawa semua. Setelah itu kamu bahasa Jawa itu teks itu kamu ambil, kamu baca, kamu bisa. Kalau nggak bisa ya nggak lulus. Gitu. Nah sebelum itu kita prepare-nya sama gurunya itu suruh setiap pelajaran bahasa Jawa satu-satu, biasanya dari absen ya. Kalau nggak acak itu suruh maju satu-satu, suruh belajar, maksudnya mencoba ya. Dari situ kita bisa sedikit banyak hafal aksara Jawa. Berarti dimulai dari Menulis itu ya. Secara nggak langsung. Secara nggak langsung. Saya nggak kepikiran loh kok bisa ya kayak gitu. Tapi sampai sekarang masih ingat nggak? Kalau ingatnya masih, cuman kadang ada yang keliru. Misalnya aksara po sama so itu kan terus sama kan lupa itu saya. Itu kayak hampir mirip aksaranya. Jadi kalau bacanya ya agak lupa. Cuman kalau buat menulis itu bisa. Maksudnya secara langsung udah agak selancar dulu. Tapi kalau menulis bisa. Maksudnya so apa tadi? So sama to sama coro to so so sama apa itu po enggak po itu hampir sama. Cuman yang bedanya di depan sama belakangnya. Saya agak lupa itu. Bisa nanti dicek aja. Biasanya kalau aksara Jawa itu ada tambahan-tambahannya ya Mas? Di atas atas. Biasanya apa sih? Itu pasangan. Pasangan itu kan kayak misalnya nulis saat ini kan pakai SL so at kan itu ho, kayak T kan itu di bapak ada tambahannya gitu lagi. Nah bapak itu kan kesannya jadi saat gitu. Terus misalnya dari satu kata ke kata lain itu ada pasangannya supaya nyambung. Biasanya kalau AN tambahan belakang itu loh, itu pakainya apa biasanya? Ya itu pasangan. Oh pasangan itu. Satu kata itu kan di tengah misalnya, imbuhan di tengah itu ada pasangannya.
kalau bahasa Jawa seperti itu. Terus yang satu lagi tadi pelajaran apa? Sejarah Sejarah. Kenapa kok pilih pelajaran sejarah yang paling berkesan. berkesan mewah? Ya awalnya sih nggak begitu suka ya, tapi lama-lama menarik ini ya, kayak gitu. Dan apa yang bikin menarik mas? Yang bikin menarik Oh, tentang itu sejarah Indonesia, sejarah Indonesia. terutama. Ya dari situ. Aku kan coba-coba ke perpus, ke perpus itu ada, ternyata banyak buku sejarah lain nggak hanya Indonesia. Kemasannya bukunya beda-beda, terus sama apa? Bukunya beda, ada yang nggak terlalu sejarah sih, Iya. cuma kayak biografi seseorang. Cuma kan dari situ kan ada sejarahnya juga. Iya. Ya kayak gitu, buat pelajaran aja. Ya namanya juga sejarah kan kita mereview kembali Iya benar. yang masa lalu. Terus sejarah yang paling disukai dari Nah, pernah baca-baca buku itu sejarah apa selain sejarah Indonesia? paling saya suka itu sejarah Jawa. Oh sejarah tanah Jawa. Soalnya kan kita orang Jawa sih mas. Iya. Kayak pada masa kerajaan terus Singosari, Majapahit, terus Mataram, terus Kasunanan Demak itu kan secara gak langsung enak. Terus juga kita kan hidup ini kan karena adanya leluhur ya, katanya kan gitu. Dari buku ya, kayak kan apa yang udah dilakuin sama leluhur kita itu kan udah bagus. Tinggal kita aja yang ngejalanin hidup ini tuh kayak gimana. Ya intinya kita benar melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Cuma kan nggak boleh maksudnya kita semangat itu meninggalkan sejarah. Iya. Tapi tapi kebanyakan sekarang kan udah agak modern, terus yang kekuno-kunoan itu ditinggalin. Iya, itu bedanya kayak yang orang Katolik ya kayak seperti itu. Ya mungkin itu gini mas, ada fasenya menurut saya. Ada fasenya orang itu ada usia setelah sekolah menjadi labil sih. Kan sekolah sama setelah sekolah itu kan SMA ya yang saya maksud. Iya. Itu ada usia labil. Di situ mereka menurut saya itu kayak suka hatinya. Yang dia suka ya udah dilakukan. Berarti suka ya enggak. Berarti masih belum ada kayak tujuan yang benar-benar di. Betul. Soalnya kan namanya juga labil. Iya. Pikirannya masih nggak dipikirkan akibatnya apa kayak gitu. Akan biasanya berangkatnya kan telat itu. Berangkat telat sampai sekolah. Waduh kok udah pacaran kan gitu kan. Ya saya mau pacaran kalau saya kelamaan alhasil malah dihukum. Ya mending sama-sama dihukum mending aku itu sembunyi aja dulu kayak gitu. Kalau biasanya kalau sembunyi kalau nggak di kantin ya di kelas atau di mana. Kalau nggak masuk sekolah dulu, mesti di luar sekolah aja dulu terus kita masuk. Pertanyaannya gini, kalau udah pacar kan semua gerbang kan digembok itu. Iya, Jangan lompat aja sama pagar. Nah mau gimana? Waktu itu kan dibilang ketat ya ketat, cuman kan nggak terlalu seperti ini. Selain nggak ikut upacara, apalagi sih kenakalan waktu zaman sekolah? Suka jadi teman. Suka jadian teman. Biasanya kalau kamu pernah kan gini, pernah kalian nggak? Kamu nulis di kertas, Iya. saya jual apa? Ditambahkan sama di belakang kamu itu. Oh, kayak gitu, kayak gitu. Ya maksudnya itu. Terus dikasih rumput-rumputan. Kalau nggak itu gini kak, setelah olahraga itu kan pakaian ganti. Kadang kan kamar mandinya itu kan nggak ada itunya apa cantolan pakaiannya taruh atas. Iya. Kadang nggak ambil, dia bingung dia, nggak loh kaosku di mana, baju di mana nih, kok nggak ada kayak gitu. Di luar itu ya, kalau anarkis dan lain-lain ya nggak terlalu sih, maksudnya pernah sih sama aku ada masalah sama kakak kelas juga. Cuman ya mau gimana kita selesaiin dengan damai.
ya udah nggak ada apa-apa kayak gitu. Dari situ kan kayak ada ini sih semacam itu kayak pertentangan tuh. Loh kamu kok kayak gini, udah berani gini kan secara gak masuk kan kakak kelas kan ya udah lama sih di situ. Dia merasa nggak enak kan. Padahal aku ya ngelakuin nggak apa-apa, nggak menyinggung mereka. Tapi kok mereka kayak gitu ya, mau gimana lagi kan soalnya kan aku ngapain harus takut, mau mikir kan gini, kalau kamu takut ya malah dijadiin itu kan ya kuliah. bulian aja, nggak ya ini yang kita berani ya, kalau benar apa harus enggak sih. Iya. Paling pikirannya kakak kelas kayak, ih adik kelas kok udah berani ngeluja gini, padahal kita kan nggak ngeluja Padahal wajar. kita kan kerjanya wajar sih. Paling ngerokok pernah di sekolah. Oh iya, aku beli juga pernah. Paling ya pas itu kalau setelah sekolah kalau nggak jam istirahat itu kita apa biasanya ke kantin di luar sekolah. Kalau aku dulu Pernah. enggak pernah. Kalau SMP di luar, Oh, di luar. sehabis pulang sekolah. Nah, Udah beberapa kali aman terus akhirnya ketahuan sama setelah yang jaga di sekolah. penjaganya. Iya, terus besoknya dipanggil ke BK. Terus gimana? Ya didata dulu, terus didata. dikumpulin dulu, Enggak sampai tanyain. Sama orang tuanya dipanggil. Enggak, Enggak waktu sampai. itu enggak sampai, soalnya masih SMP. Terus waktu lulusan SMP itu dikasih Apa orang tua itu dikasih surat Ini artinya masalah-masalah, iya, masalah-masalah kayak gitu. Iya, berarti udah itu ya, seringan masuk BK ya. Kalau SMP enggak terlalu sering ya. Kalau saya SMA-nya Kalau SMA udah sering. enggak sering juga. Nggak sering juga. Di SMA juga pernah di dalam malah. Ini rokoknya di dalam. Waktu mau olahraga, pengen santai-santai dulu, rokok sambil berak gitu. Nah, udah selesai, malah teman-teman nggak ada semua. Tahu-taunya Apa? lagi pelajaran olahraga lari Oh. keluar sekolah. Kalau aku itu malah yang berkesan ini, Kak. Dulu kan pas kita berjanji istirahat kan di sekolah kan kita ngerokok. Itu rokoknya kan merek ini, yang agak enak lah. Terus baru ketahuan sama guru itu disuruh nggak ke BK, malah ke kantor dikasih rokok, suruh rokok semua sampai bungkus. Sampai pabrik itu ada orang berapa ya? Ada orang 3 atau 4 ya, itu suruh rokok semua sampai habis. Di situ tidak perlu ini setengah jam atau berapa ya. Wah, nggak bisa habis. Akhirnya kan nggak bisa habis ya, soalnya nggak dikasih minum. Akhirnya dihukum. Kalau itu habis ya, tinggal jadi dihukum. Biasanya kan kalau dihukum kayak gitu kan keliling satu kelas sambil ngerokok, dilihatin murid-muridnya. Kayak gitu. Dulu pernah waktu masih SMP ada kakak kelas yang ketangkep rokok. Suruh keliling-keliling di sekolah pakai rokok, pasti dia ngerokok sambil keliling. Iya, satu bungkus disuruh ke kelas 1 dulu, terus ke kelas 2 dulu, kelas 3 dulu. Kalau biar malu gitu. Ya benar sih, nggak terlalu malu kalau itu. Yang malu itu kayak gini kan, apa? Misalnya pas jam-jam istirahat atau jam apa, itu nggak kayak gitu. Ntar lakuin hal yang konyol itu loh, yang bikin malu malah. Soalnya malunya gimana? Kan mulut. Oh iya sih. Yang bikin ketawa itu. Pengen makan, kantin, terus tempat ngobrol-ngobrol, tempat curhat, semuanya. Pokoknya di kantin. Oh, di kantin kamu sering itu ya? Makan 1 kali, makan 5 kali biar 1 kali. Oh iya, pernah nggak bayar. Masa? Beberapa kali. Nggak Maksudnya? bayar. Soalnya gini. Gak ketahuan sama penjual kantinnya itu. Awal-awalnya nggak ketahuan, tapi lama-kelamaan ketahuan. Soalnya pertamanya gini, aku udah ngasih uang, tapi nggak direwes gitu. Oh, sama dibiarin ya. Oh. Terus ya udah,
Udah langsung cabut aja. Makan Dari situ, cabut aja. dari situ Keterusan. keterusan. Enak gitu ya, kalau nggak usah bayar, uangnya kan masih. Tapi yang cabut ini satu. Apa? Habis itu mules. Oh, masa ada itu sih karmanya? Enggak sih. Enggak sih. Cuma apa? Sugesti aja. Sugesti. Aku sih kantin ya emang buat itu sih isi perut aja. Isi perut ya. Ya sekedar makan minum, ya ngobrol-ngobrol. Kalau makan ini kan ngumpul sama teman juga. Terus sama itu kadang ada yang temanku di kantin ngerjain tugas juga. Ya kayak gitu. Nah aku sih jarang sih kalau di kantin ngerjain tugas KPR atau apa itu. Soalnya kan Rame. ngapain sih ngerjain tugas di kantin. Mending di mana gitu, maksudnya di halaman atau di belakang kelas yang enggak terlalu ramai atau malah enak cepat. Soalnya kalau terlalu bising susah kerjanya, nggak bisa fokus. Ya mending kita ngobrol-ngobrol aja. Bener. Pernah juga nggak bayar di kantin? Pernah juga. Ceritanya gimana? Pertamanya. Awalnya tuh gini Kak, kalau aku waktu jam istirahat pertama itu kan sosok banget itu. Di kantin muncul. Aku padahal ke situ ibaratnya orang awal-awal, pasti antrian awal nggak terlalu ramai. Pas setelah makan bludak banyak banget, akhirnya mau bayar nggak bisa. Ya udah nggak usah bayar. Rencana itu ada rencana ya udah bayar. Itu istirahat kedua aja gitu kan gitu. Nah pas istirahat kedua, nah itu saya disuruh guru itu buat fotokopi itu. Nah kan enggak, setelah fotokopi kan nggak bisa bayar kantin, kantinnya udah tutup, ya udah nggak bayar. Rencana itu ada niatan besok lah bayar. Ternyata besoknya nggak ingat ya, wes. Kayak gitu. Keterusan nggak semenjak kejadian itu? Ya kalau keterusan nggak, paling yang ada sih Kak beberapa kantin yang penjualnya kayak ada sedikit kayak dibilang pelit enggak ya enggak, cuma banyak omong dan lain-lain. Ibaratnya aku sama temen nggak seneng tuh sama kantin yang menjual, ya udah kita jadiin aja. Paling ambil ini, misalnya ambil gorengan satu, karena udah ambil satu, terus temanku kamu mau berapa? Bisa, ya udah mau beli kan gitu. Ya udah kita bayarnya ya cuma satu aja di teman kau tadi. Jadi kita ibaratnya kita makan 10 gorengan, bayarnya paling 5 atau 3 gitu. Kalau enggak itu ada kadang kan sampai gini yang kantinnya, yang penjualnya itu ditanyain si ini kemana kok tadi? Dulu kan sudah bayar kok. Saya itu bohongin kayak gitu. Padahal belum bayar. Lah, uangnya tadi dikasih ke sama bapak. Coba tanya, bapak kan itu kan agak-agak pelupa gitu. Oh. Wah kan Pak, kan saya gitu, kayak agak rada keras. Ya udah, ya wes kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Jalan kan ya perjalanan gak enak. Gak punya. Soalnya aku dulu waktu sekolah tuh gak pernah mikirin cewek ini, cewek itu. Soalnya aku lebih ke temen. Berarti nggak ada cewek atau gebetan di luar sekolah itu? Ada sih. Cuma di luar sekolah itu? Cuma di luar sekolah. Beda sekolah terus? Iya. Nah itu gimana mau pacarannya? Kalau kan saat waktu itu kan sekolah kan agak sulit itu sih. Kayak HP dulu kan nggak seramai kayak gini. Itu gimana kalau di luar sekolah? Kalau di luar sekolah sih paling gini mas ceritanya mas. Aku tuh dulu pernah sih punya cewek waktu SMA. Gak bisa WA SMS-an, belum ada WA nih. Masih BBM. Belum ada BBM, terus aku kalau ngabarin ya pakai inboxan Facebook. Oh iya, setelah itu ininya ya Facebook. Iya. Terus pernah aku ke sekolah pengen hubungi, udah siap-siap 2 HP. Tahu-tahunya ada razia. Kenapa terus? Razia semua. Dan nggak bisa ngabarin. Tapi besoknya lagi dia pas online, aku jelasin semuanya gini.
kamu gini mas, dia bukan orang sini. Oh, bukan orang sini, tak pikir orang sini. Berarti LDR ya? Iya. Susah. Jelasnya. Susah. Soalnya dia udah kelas 3, terus Ya, mungkin itu efek-efek Facebook zaman dulu. Kan sering chatan sama orang luar kota, coba lah. Dari coba-coba mungkin kayak gitu ya. enggak dulu itu apa? Temennya temenku. Temanku, Terus tapi aku kenal langsung. iya kenal. Tapi dia kayak gitu. Kan kadang kan sering coba-coba itu. Coba cari teman luar kota, Facebook kan, Iya. dicetin aja langsung. Tapi kadang-kadang banyak kayak akun-akun. Fake gitu. Iya, fake. Oh iya. Janganlah maksudnya kalau pengen kayak gitu, mending ketemu langsung. Mending kita langsung ya. Iya. Ketemu langsung ngomong kan enak. Hmm. Daripada apa. Terus kalau di dalam sekolah sih SMP pernah sih, maksudnya pernah sebatas doang sih mas, nggak terlalu, ya intinya nggak terlalu lah. Nggak terlalu itu ya pacarnya. Iya, lebih ke temen. Mungkin itu mas. Iya. Masih takut paling. Waktu SMP masih takut, tapi kalau SMA Udah nggak takut, udah cuek ya. udah cuek. Terima ya udah, nggak ya udah. Udah wes gitu. Tapi nggak pernah sih, soalnya kan sekolah itu dulu kan Oh nggak ada ceweknya, dikit. Oh berarti di sekolah di SMK. SMK. Paling kalau gue udah anak-anak, ya dikit lah, nggak ada pilihan. Oh gak ada pilihan. Ya mau gimana lagi kan gitu. Paling pilihan ini, Ya benar tadi. Mending sekolah lainnya aja. iya. Apa? Pilihannya masih banyak. Soalnya kan kalau di SMP kan ceweknya kan udah ada incerannya masing-masing. Ini nggak usah lah, daripada. Oh iya. Soalnya nggak. Itu malah itu kali. Iya, soalnya nggak pengen terlalu banyak ini itu wah lamaan. Niatnya sekolah. Iya sekolah apa? Kalau masnya gimana? Aku pernah sih. Pernah? Ada di kelas ada, kakak kelasnya ada. Wah, playboy. Ya mau gimana? Kalau yang saya sering sama ya adik kelas ya kakak kelas cuman buat iseng-iseng aja. Tapi kok dia respon, ya udah kita lanjutin ya. Aku ya goda-godain aja awal-awalnya. Wah kayak gitu. Atau sweetin. Oh ternyata kok dia respon. Ya udah coba dijalanin. Akhirnya ya nggak lama juga sih. Kalau sama adik kelas kan bisa lama. Setelah lulus sekolah pun masih. Baru dia ya ujung-ujungnya ke itu ke merit ya. Dia mau pengen merit, aku nggak. Waktu itu kan belum ada kerjaan sih setelah sekolah. Kan aku kuliah dulu. Akhirnya nggak bisa kan. Soalnya kan pengen ngejar karir sih. Soalnya kan udah cowok sih kan gitu. Itu yang di kelas ya? Terus yang kakak kelas gimana? Yang kakak kelas Ceritanya. sekarang gimana? Setelah Mungkin lulus nggak ada cerita apa? Katanya itu Nggak ada udah kabar. kuliah juga. Kuliah? Cuma nggak tahu kuliah gimana nggak. Kalau itu setelah lulus kan aku kelas 2 ya, dari kelas 3 kan udah kelas kontak sih. Oh, terus kontak. Waktu itu ya HP pun masih SMS, belum ada BBM. Waktu aku ya ada BBM cuma paling dikit yang baru. Iya benar. Paling kita kontakkan cuma di Facebook kan lagi intinya Iya. di Facebook kita infokan kayak gitu. Terus jalin aja ya, sering maksudnya goda-godain adik kelas yang lain sering. Malah ada yang sempat itu yang godain temanku yang suka sama si ini, yang godain ini si ini suka sama aku. Mas saya bingung. Akhirnya kayak gini ya udah wes gak usah buat mainan aja gitu. Ibaratkan mata sekolah sih. Iya mata sekolah. Gak usah diserius. Iya benar. Mata sekolah kenangan apa yang paling berkesan itu yang pasti satu ya. Uang saku itu pasti ada. Uang saku dulu ya. Iya. Karya wisata. Nah itu. Ya coba kalau kan enggak. Piknik itu masih ya kadang gede sih. Itu kita kan ke Bali. Ya udah kita baur sama orang-orang di sana. Ternyata kan aku suka sejarah juga sih. Veternya pun juga itu nerangin sejarah di Bali kayak gimana kulturnya gimana. Jadi saya plot itu senang banget. Kesannya yang paling berkesan itu. Terus konyolnya lagi itu pas di sana kan banyak bule itu dari manca itu. Kita iseng-iseng praktekin bahasa Inggris. Iya. Iseng-iseng praktekin bahasa Inggris.
terus ngobrol, diajak ngobrol, kita malah awalnya sih bisa, nice to meet you kan kayak gitu. Kan bisa sih awal setelah dia jawabin, kita kan nggak tahu dia ngomong apa, dia share kita kayak gitu aja. Akhirnya take this photo kan kayak gitu, minta foto. Apa namanya temanku itu kan ngomongnya enggak terlalu itu jelas, yang bulinya enggak ngerespon, bingung. Terus kan kayak gini, yang satunya foto mister, baru dikasih lihat kameranya, oh iya langsung dia ngerti. Nah itu kan setelah foto kan berkesan itu foto pertama kali sama bule. Iya. Waduh, maksudnya kita bisa canda-canda ini kayak gimana. Itu di situ. Terus nah itu pas piknik itu kan di Bali ya, kita kan iseng-iseng itu beli arak Bali. Wah itu kerasnya kita apa mas, sedikit aja puan sekali itu. Setelah diminum kita kan pada berita gitu, malamnya itu dikumpulin sama guru BK yang minum semua. Lah itu yang aku agak syukur juga sih, waktu itu kan minum sedikit aja, setelah itu aku balik langsung ke kamar hotel kan, di hotel sih, kamar hotel. Terus kunci kan saya kuncinya tak taruh dalam. Nah temen tuh tak balik nih, aku tak balik dulu. Oke, nanti kalau mau ke kamar aku tidur aja, biar saya nganu bangun kayak gitu. Ternyata tidur sampai nggak bangun waktu itu, sampai aku kayak kan bangun itu enggak. Bangun itu yang tak lihat jelas, asam berubah kacau gitu kan. Akhirnya ya udah kayak pura-pura tidur aja, padahal itu udah bangun. Bareng temanku kan diam-diam aku keluar kamar, tak sweeping, saya kan keliling sih ya. Ternyata yang lainnya pada disuruh di halaman saya itu dibari semua, dipukulin saja, terus kayak gitu. Gara-gara minum. Iya. Tak tanya ini kayak gini, nah ternyata setelah tidur gimana? Gak sakit, gak apa. Baru besoknya saya sakit. Ya, setelah lulus itu kan, pengumuman lulus, kita lihat di pamflet di papan tulis itu kan ada tulisan di daftar lulusan. Terus kita kan lulusan apa? Euforia, semua kita suka. Belok-belokan kan zaman seperti kita kan kayak gitu, sampai sekarang pun masih. Nah setelah itu bingung mau ngapain, maksudnya setelah hari itu loh, kan kita lulus sih. Setelah lulus itu kita bingung mau ngapain. Setelah ijazah sudah diterima, berarti kan kayak gini, berarti kita sekolah itu enaknya di kelas 2 aja ya, mikir kayak gitu. Kelas 3 itu kita ngejar sama ujian nasional itu kan, belajar kayak gitu. Takutnya kan itu momoknya dari guru ditakut-takutin, wah kalau nggak sampai ini nggak lulus, kamu harus ngulang 3 tahun atau gimana. Iya kan takut tuh. Soalnya usia sekolah kan pasti kayak gitu, masih masa takut juga ya. Kesimpulannya gitu. Nah menurutku setelah yang kuliah ya kerja. Setelah udah awal setelah lulus sih enak, masih ada hubungan sama teman. Itu bertahan 1 sampai 2 tahun. Setelah 3 tahun, 4 tahun dalam spontan. Ya sampai sekarang sih ada sih beberapa yang masih ngumpulin teman, bikin grup di WhatsApp atau gimana. Ada, cuman ya mungkin karena udah sibuk masing-masing ya. Jadi nggak bisa kayak dulu lagi, Facebook kerja, Facebook dan lain-lain. Sukanya masing-masing, nggak bisa salahin sih. Gitu. Kalau masih simulnya sekolah gimana? Kalau aku sih Kenangan yang nggak bisa dilupain waktu pelajaran matematika. Apa rabun? Oh rabun. Aku santai-santai, teman-teman lainnya pada nyatet di buku. Udah pelajaran terakhir, santai.
gak usah nulis ah. Tahu-tahunya gurunya bilang gini pas mau pulang, nanti setelah pelajaran ini bukunya dikumpulin ya. Yang udah beres nulisnya. Aku belum nulis sama sekali. Terus kan mata rabun. Iya rabun. Terus Papan gimana? tulis gak kelihatan. Ke tempat kamu, duduk kamu di belakang. Belakang soalnya. Gak enak itu. Terus aku cepet-cepet bikin buku temen, langsung aku kerjain. Agak lama dikit sih pulangnya. Beda dari teman-teman. Ya, dan memang kita ngalahin gitu. Iya ngalahin gitu. Terus ke bawah terus soal pelajaran MT matematika itu. Itu pas kelas berapa ya, Pak? Kelas 3. Kelas 3. Tiap kali diterangin, duh gak paham juga, gak kelihatan. Padahal itu ujian nasional ya. Iya betul ujian nasional. Terus gurunya bilang gini, Tommy maju kerjain ini. Terus aku bilang Nggak bisa. Bu, saya nggak bisa. Soalnya nggak kelihatan papan tulisnya. Ya udah Tom sini aja. Gurunya bilang gitu. Terus suruh nyatet jawabannya papan tulis. Alhamdulillah. Udah bisa. Udah bisa kan? Tulis jawabannya aja. Tuh pasti bener. Soalnya ada jawaban dari gurunya. Terus kalau sama teman-teman itu kangen waktu musim hujan. Pas berangkat sekolah musim hujan, terus pada ngumpul di parkiran, padahal udah masuk. Sampai nungguin gurunya datengin ke parkiran. Itu berarti hujannya lebat banget itu. Lebat. Kok sampai nggak masuk sekelas itu? Berarti antara kelas sama parkiran jaraknya agak jauh ya? Nggak terlalu jauh. Cuman itu nggak malas aja. Agak malas soalnya pernah sih. Satu kelas tuh nggak karena malas pelajarannya nggak enak di awal itu atau gimana malasnya? Apa memang karena hujannya lebat banget ya? Nggak terlalu lebat soalnya udah agak reda. Terus kok teman-teman ada yang nggak berangkat. Dari situ berangkat sih sampai kelas nggak dijemput guru PK dulu, dibawain payung. Jadi satu-satu berarti. Terus masuk kelas, soalnya kan satu hari itu kan pelajarannya satu. Masa satu. Pelajaran bengkel kayak gitu. Bengkel. Praktek ya? Praktek. Terus bilang ke gurunya gini, Pak, nggak ada muridnya kok. Mending dipulangin aja. Terus itu dipulangin pagi. Berarti nggak jadi ada pelajaran nggak jadi. Karena yang berangkat dikit ya? Iya berangkat dikit. Terus gurunya nggak tahu juga kalau malas ngajar. Ya mungkin karena hujan-hujan ya. Hujan-hujan pakaian basah. Bengkel kan kotor kan, minyaknya itu akan oli dan lain-lain kan. Iya. Bisa. Terus kalau waktu zaman rekreasi ya sama mas, pernah penginapan gitu. Ya gitu main Cuman geplek gitu. Di mana itu saat kamu rekreasi di sekolah? Aku rekreasi ke Bandung Jakarta. Cuma penginapannya di Bandung. Bandung. Di Bandung. BDG ya? BDG. Bandungan. Enak, soalnya kan malam-malam di penginapan terus main tuh loh gaplek. Kayak apa lagi itu? Kayak garam. Uang itu. Pakai uang. Ribuan aku nyoba satu kali, cuma satu kali. Lagi ya temen lagian. Terus gimana? Alhamdulillah sih nggak ketahuan. Begitu nggak ketahuan. Pas gaplek di sekolah ketahuan. Pas di sekolah malah ketahuan. Soalnya banyak yang bilang. Asal nggak ada yang bilang sih nggak apa-apa. Iya. Terus setelah kamu itu kan nginep di Bandung, setelah Jakarta gimana itu ceritanya? Di Bandung itu cuma nginep sama liburannya. Kalau di Jakarta itu lihat prakteknya perusahaan ini kayak gimana. Terus lebih cenderung ke pelajaran ya? Iya pelajaran. Kalau di Jakarta pelajaran. Sebenarnya apa? Gitu. Terus kalau di pabrik besar itu kayak gimana? Lihat-lihat prosedurnya. Sistem kerjanya gimana? Iya, sistem kerjanya gimana? Setelah itu kan berarti itu aja ya kalau kamu? Iya, itu aja. Memang banyak kenangan di masa-masa sekolah dulu. Mungkin kenangan kami beda sama kenangan teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang pengen curhat juga, tulis aja di komentar biar kami bisa tahu juga apa sih
kekurangan kelebihan. Iya, kurang kelebihan. Dan apa sih cerita dari teman-teman waktu zaman sekolah juga? Sekian dari kami, saya Rizal Kurniawan, Saya Tommy Darto. kami dari Rolet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Jangan lupa subscribe Like, share, dan komen.